negara-negara Arab? Mana Arab Saudi? Tapi Mana Qatar? Mana Kuwait? Mana Uni Emirat Arab? Mana negara-negara Arab yang kaya? Nggak ada yang ngebantu secara finansial maupun militer. Yang ada cuma Iran yang ngebantu secara militer sama finansial ke Palestina. Tar kencing, tar kentut, tar kencing, tar kentut, berak, tar kencing, tar kentut, tar kencing, tar kentut, tar kencing, tar kentut, berak. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue si Junet Bakar. Kali ini gue mau bahas tentang ngopi, ngobrol perkara iman. Yang lagi bahas nih, yang lagi banyak isu-isunya, yaitu tentang Palestina Israel. Jadi gue pengen tahu lebih lanjut nih sama yang kayaknya dari apa ketahuan ya, dari orang mana ya? Gitu. Udah ketahuan kan udah panggil. Kawan SMP. Nah, ini teman aneh, kawan SMP aneh. Dan alhamdulillah udah muslim dari lahir. Ya benar kan? Muslim dari lahir. Muslim. Oh, muslim. Muslim dari lahir. Oke. Lanjut kita cerita. Menurut ente nih, Kenapa ya? pertanyaan yang pertama, kenapa Israel itu menyerang Palestina? Kalau lebih tepatnya sih, kalau tanggal kemarin nih yang lagi rame itu Hamas yang menyerang Israel. Hamas yang nyerang Hamas. Israel? Hamas itu Iya. apa sih? Hamas itu organisasi yang apa ya? Kita bisa sebut dia kayak ini perlawanan. Hamas. Organisasi perlawanan terhadap Israel. Organisasi perlawanan terhadap Israel. Oke. Iya. Jadi tuh mereka kayak lebih ke militer gitu, organisasi militer. Tapi nggak resmi. Oh, nggak resmi dia. Iya. Hamas itu nggak resmi berarti ya? Nggak resmi pemerintah Palestina, bukan. Cuma mereka kayak organisasi buat perlawanan aja, buat ngejagain rakyat-rakyat Palestina. Oh, jadi Hamas itu ada suatu kelompok Ibaratnya dari kalau di sini kayak apa ya? Kayak FPI lah itu. FPI, buset. Ibaratnya FPI, guys. gitu kan. Oke, FPI. Cuma kalau kita FPI kan belum ini ya. Belum militer gitu, belum angkat senjata. Kalau mereka di sana Hamas itu udah angkat senjata organisasinya. Oh, oke itu nggak ya? Udah senjata berarti ya? Iya. Jadi itu kemarin tanggal 7 Oktober serangan Hamas itu ke Israel itu adalah serangan yang paling mengejutkan. Kenapa tuh? Hah? Kenapa tuh mau ditin? Karena mereka berhasil menyerang Israel tuh ngelebihin 10 km lah, 30 atau 35 km menuju wilayah Israel. 30 sampai 35. 10 sampai 35 km ke dalam wilayah Israel, kalau nggak salah ya. Kalau ke negara Israel, maksudnya dari Hamas itu menyerang rudal apa? Jadi wilayah Palestina itu yang sekarang ini kan ada dua negara ya di wilayah Palestina itu. Ada negara Palestina sama negara Israel. Negara Palestina itu kan terbagi jadi dua, tepian barat sama Gaza. Oke. Tepian barat sama Gaza. Jadi organisasi Hamas ini nih dia basisnya di Gaza. Ya. Basisnya di Gaza. Lanjut. Jadi mereka itu berhasil melakukan penyerangan terhadap Israel. Jadi itu penyerangan yang secara besar-besaran, bukan serangan yang kecil-kecilan kayak yang telah berlalu. Jadi ini dengan serangan yang tanggal 7 Oktober ini itu memicu penyerangan balik oleh Israel terhadap Hamas, terhadap Gaza. Nah itu kan yang lagi panas sekarang nih isunya. Coba kalau kita telusuri lagi, sebenarnya konflik Palestina Israel ini udah lama. Ya. Udah terjadi udah sejak lama. Dari semenjak berdirinya negara Israel tahun 1948. Oh gitu. Karena dulu sebelum negara Israel berdiri, sebelum tahun 1948, itu kan wilayah Palestina itu berada di kekuasaan Ottoman ya, Turki. Turki, Utsmaniyah Turki. Jadi di wilayah Palestina itu nggak cuma rakyat Arab, nggak cuma rakyat Yahudi, tapi semua tuh ada di situ. Muslim, Kristen, Yahudi itu semua hidup berdampingan. Oh gitu. Hidup damai. Jadi yang Muslim mau ibadah di Masjid Al-Aqsa silahkan, yang Yahudi mau ibadah di sinagog silahkan, yang Kristen mau ibadah di gerejanya ya silahkan.
nggak ada masalah, jadi hidup damai semenjak ada di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki. Nah, semenjak berdirinya negara Israel oleh negara Inggris melalui Balfour Declaration, deklarasi Balfour, disitulah mulai terjadinya konflik yang kita tahu sekarang antara Israel sama Palestina. Jadi mereka itu, Inggris ini mendirikan negara Israel tanpa sepersetujuan dari rakyat Palestina sama negara-negara Arab yang di sekelilingnya. Oh, jadi Israel itu dibentuk negaranya oleh Inggris. Iya. Tanpa sepersetujuan dari rakyat Palestina itu sendiri sama wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Kaget gua. Oke, terus itu melalui deklarasi Balfour. Apa itu deklarasi Balfour? Jadi ini diaspora Yahudi, orang Yahudi yang ada di Eropa. Itu kan setelah Perang Dunia Kedua kan mereka ini ya dipersekusi. Maksudnya waktu masa Perang Dunia Kedua kan mereka dipersekusi sama Jerman. Sebelum Jerman juga semenjak masa yang lalu juga orang-orang Yahudi itu selalu dipersekusi. Jadi mereka tuh nggak punya negara sendiri. Israel tuh orang Yahudi. Oke. Iya, orang Yahudi ini nggak punya negara sendiri. Makanya semenjak Perang Dunia Kedua berakhir, Inggris ini ingin mengadakan berdirinya negara Yahudi untuk orang-orang Israel. Terus orang-orang Yahudi. Jadi dipilihlah Palestina ini sebagai wilayah yang tepat gitu untuk orang-orang Yahudi. Nah, kenapa orang Yahudi itu memilih tanah Palestina? Kenapa nggak tanah yang lain? Sebenarnya nggak cuma tanah Palestina. Jadi kalau nggak salah lebih dari 2 kandidat untuk wilayah Palestina, untuk negara Yahudi ini. Kalau nggak salah selain di Palestina itu ada di Madagaskar, di Afrika Selatan, dan di wilayah Amerika Selatan, tapi gue nggak tahu negara mana. Nah, akhirnya pilihan yang terakhir ini ternyata Palestina gitu. Ya, lanjut. Negara di mana? Madagaskar. Oh iya. Wilayah-wilayah yang di ini ya. Jadi itu selain Palestina yang tadi tuh yang disebut kayak di Madagaskar, di Afrika Selatan, di wilayah Amerika Latin. Tapi itu cuma kandidat doang ya. Jadi yang terpilih itu untuk jadi negara Yahudi itu ada di Palestina. Nah, jadi setelah Perang Dunia II berakhir, jadi di wilayah Palestina itu kan itu ada di tangan Inggris. Maksudnya ada di bawah kekuasaan Inggris. Palestina tuh? Iya, Palestina. Ada di bawah kekuasaan Inggris. Nah, jadi Inggris tuh secara sukarela tuh jadi tuh Inggris ini memilih Palestina untuk menjadi negaranya orang-orang Yahudi. Jadilah negara Israel. Dan presiden pertamanya itu kalau nggak salah David Ben Gurion. David Ben Gurion itu adalah presiden pertama di Israel. Dia malah berak. Gagu. Lucunya. Sorry guys ya. Biasa nih pengantin baru. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Israel. Presiden pertama Israel. Iya. Pokoknya semenjak berdirinya negara Israel ini tahun 1948, itulah mulai konflik pada terjadi semua. Jadi negara-negara Arab ini nggak suka dengan berdirinya negara Israel. Makanya terjadilah perang antara Israel sama negara-negara Arab ini, contohnya kayak Mesir, Suriah, Yordan, Lebanon. Mereka itu semua berperang sama Israel. Kalau nggak salah sampai 3 kali perang. 3 kali perang? Iya, 3 kali perang, tapi semuanya dimenangin sama Israel. Kenapa tuh bisa menang Israel? Ya karena Israel dibantu secara finansial, secara militer sama superpower kita sekarang, Amerika. Jadi Israel itu punya tangan kanan lah ya.
punya backingan. Oke. Iya, masih backingan dari negara-negara barat. Oh, Lebih utamanya Amerika. Itulah kenapa mereka bisa menang gitu. Nah, akhirnya tahun 1967 UN atau PBB itu mereka membuat sebuah kayak inilah persetujuan gitu antara di mana batas-batasnya negara Palestina sama negara Israel. Oke. Itulah yang kita kenal dengan sekarang tuh Gaza sama tepian barat. Gaza sama tepian barat. Iya. Nah, jadi intinya nih isu yang sekarang panas itu kemarin tanggal 7 Oktober kan karena Hamas nyerang Israel ya. Betul. Cuma kalau kita pikir-pikir lagi secara logika, misalkan nih kita misalnya kita didatengin oleh maling, disusupi rumah kita sama maling. Terus maling itu ngehajar kita. Terus kita ditaruh di kamar mandi, dikunciin. Nah, sedangkan kita mau ngelawan nih, mau ngelawan maling itu sendiri. Betul. Nah, itu disebutnya apa? Perlawanan kan? Perlawanan. Bukan penyerangan. Bukan, menyerang kan nahan. Kan kita membela diri kan? Membela diri. Perlawanan. Iya. Tapi logika orang-orang barat tuh ibaratnya Hamas yang melakukan penyerangan duluan. Waduh. Sedangkan Israel yang membela diri. Dia terbalik gitu kan ya? Ibaratnya ini maling ngebela diri dari korbannya gitu. Oh, ibaratnya kayak begal lah. Begal membela diri dari korban yang pengen dibegalnya. Masuk logika gak? Iya. Enggak. Logika langsung gak waras, nah IQ jongkok langsung gitu. Iya, tapi orang-orang barat ini dia ngangkat isunya semenjak Hamas menyerang Israel. Padahal Israel nyerang. Terus Israel udah semenjak lama dari tahun 48 sampai sekarang itu masih nyerang Palestina. Nyerang Palestina. Oh gitu. Jadi kayak ngejajah. Kita aja dijajah 350 tahun. Akhirnya muak juga kan? Iya. Nah, sekarang giliran Palestina mau ngelawan balik, disebutnya Palestina yang menyerang. Gitu ya. Coba kalau Israel yang ngebunuh orang-orang Palestina, diangkat gak isunya sama dunia? Enggak. Rame gak? Enggak serame. Iya. Tapi giliran Hamas nyerang pas tanggal 7 Oktober itu, ramenya bukan main ya. Karena yang mati orang-orang Israel. Oh gitu. Coba kalau yang mati orang-orang Palestina. Menang baik. Nggak ada beritanya. Mana? Itulah kemanusiaan di sana ya. Ya Allah, Robi. Sedih juga ngeliat saudara kita di sana. Akhirnya kita hanya bisa doa. Mana negara-negara Arab? Mana Arab Saudi? Mana Qatar? Mana Kuwait? Mana Uni Emirat Arab? Mana negara-negara Arab yang kaya? Nggak ada yang ngebantu secara finansial maupun militer. Yang ada cuma Iran yang ngebantu secara militer sama finansial ke Palestina. Oh gitu. Iya. Itu jadi tamparan keras tuh buat negara-negara Arab. Ya Allah. Karena kan Arab Saudi sama negara-negara Arab yang lain itu mereka kan golongan ibaratnya kalau sekarang tuh Sunni. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah. Udah kesinden dia. Masya Allah. Loh, sampai mana tuh kita tadi? Lanjut. Ke distrik. Iya, Oh, iya. lupa. Mana negara-negara Arab nggak ada yang nolongin Palestina? Yang ada nolongin Palestina malah Iran. Yang jadi tamparan keras buat negara-negara Arab. Karena kan selama ini negara-negara Arab sama Iran mereka tuh sebetulnya konflik. Perang dingin. Oh. Karena golongan itu tadi. Golongan Sunni sama Syiah. Iran itu Syiah. Iran itu mayoritas Syiah. Sedangkan negara-negara Arab kayak Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab itu semua Sunni mayoritas. Jadi tuh mereka sebenarnya sebelum konflik yang rame ini sekarang Israel sama Palestina itu mereka sebenarnya udah perang dingin. Oh gitu. Perang dingin. Jadi ya mana gitu. Seharusnya kan kalau Palestina kan sesama Sunni ya. Golongan Sunni. Kalau di golongan-golongan Islam tuh. Tapi yang nolongin malah dari golongan Syiah kayak Iran. Iya. Tapi di sini Arab Saudi malah ininya sama Amerika, yang notabene Barat, Israel. Kacau ya berarti ya. Kacau. Nah, ada info lagi katanya kalau Palestina sama Israel damai itu kiamat. Iya emang kayak gitu. Ngeri banget ya. Jadi gimana dong? Kalau mereka damai kiamat, kalau nggak damai ya kasihan. Jadi tuh
orang-orang Yahudi sama orang-orang Muslim itu nggak akan menuju perdamaian sampai hari kiamat nanti. Oh gitu. Nggak akan Makanya Dr. Zakir Naik pernah nantangin mau ngebuktiin Quran itu salah, coba Muslim sama Yahudi tuh damai, karena kan di Al-Quran ngomong Yahudi sama orang Islam nggak bakal damai sampai hari kiamat. Terus kalau pengen ngebuktiin Al-Quran salah, tinggal suruh damai aja, Al-Quran terbukti salah kan berarti. Tapi nggak ada kan sampai sekarang. Kalau itu zaman sekarang, kalau zaman dulu udah terjadi kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu sebelum meninggal, jadi Abu Lahab itu sebelum meninggal kan udah keluar surat bahwasanya tuh Abu Lahab ini bakalan masuk neraka, dia bakalan kafir sampai dia mati. Dan surat itu keluar pas dia masih hidup. Oh, dia masih hidup tuh? Iya. Jadi kalau seandainya dia itu terima Islam, masuk Islam sebelum dia mati, otomatis surat itu salah kan? Iya. Berarti nggak akurat. Betul. Berarti Quran secara garis besar nggak benar, salah. Kulitnya yang dulu. Kalau sekarang masih terjadi nih. Maksudnya masih bisa dibuktiin Al-Quran itu salah atau enggaknya. Karena di Al-Quran sendiri ngomong kalau misalkan ya orang Yahudi sama orang Islam itu nggak akan damai sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Kalau misalkannya sekarang kita suruh Islam sama Yahudi damai, otomatis Al-Quran itu salah kan? Iya. Tapi buktinya sampai sekarang masih kan konflik. Ngeri ya. Iya, berarti nggak bakal damai sampai hari kiamat nanti. Dan itu emang terjadi secara alamiah, bukan dibikin-bikin. Oh gitu. Ibaratnya kayak misalkan ini nanti bakal ada di hari kiamat nanti bakal ada penyerangan Ka'bah. Iya. Jadi tuh Ka'bah itu bakal diserang oleh pasukan dari mana gitu. Nah, itu dulu tahun 1979 kalau nggak salah ya. Koreksi ya guys kalau misalkan salah. Oke. Jadi tuh ada penyerangan ke Ka'bah oleh milisi Iran, tapi bukan pemerintah Iran, maksudnya orang-orang yang dari Iran nih datang ke Ka'bah. Itu mereka memproklamirkan bahwasannya mereka itu Imam Mahdi. Oh, sehat, ngeri kali. Jadi emang tuh di Al-Quran disebutin bahwasannya nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Nah, jadi kita nggak bisa tuh kayak ngambil, oh ini ada ramalan bahwasanya nanti bakal ada pasukan yang menyerang Ka'bah, kita jadi pasukan itu supaya kita ada di ramalan itu. Ya nggak bisa kayak begitu. Ya kan? Oh, jadi si Iran ini milisi ya? Iya, milisi Iran. Milisi Iran itu pengen diakuin di ramalan itu. Iya, bahwasanya tuh mereka tuh pengikutnya Imam Mahdi atau enggak. Oke. Kalau itu kan kita ngebikin-bikin kan, oh ini ada ramalan, kita jadi bagian dari ramalan itu aja. Ya nggak bisa kayak gitu. Itu emang terjadi secara alamiah nanti. Oke. Jadi kita nih mau melakukan apapun, kalau yang Al-Quran udah ramalkan itu bakalan terjadi, nggak bisa diubah-ubah. Karena itu alamiah ya, nggak bisa dibuat-buat ya. Kita nggak bisa ngebuat. Oke. Iya. Sama kayak ISIS. ISIS kan tuh? ISIS itu jadi kan ada nggak tahu apa kayak dalil ya atau hadis nanti bakal ada pasukan yang memegang bendera hitam. Bendera hitam? Jadi itu bendera hitam, terus tengah-tengahnya ada cap Rasulullah. Oke, kayak bendera la ilaha illallah itu ya? Iya. Jadi bahwasannya tuh mereka tuh kayak orang yang bener lah, ibaratnya di kekacauan dunia yang akhir zaman ini, nanti bakal ada suatu pasukan yang datang membawa bendera hitam dan di tengahnya tuh ada cap Rasul. Ya kan? Nah, jadi orang-orang ISIS ini nih kayak, oh ini kita harus jadi orang-orang ini nih gitu. Kita bikin pasukan benderanya hitam dengan cap Rasulullah di tengahnya gitu. Itu kan mereka ngebikin-bikin, nah itu mereka ngebuat kan ramalan itu sendiri. Nah itu nggak bisa, kita nggak bisa ngebuat-buat. Akhirnya kita tahu sendiri kan ISIS itu emang depannya kayak Islam, tapi sebenarnya mereka itu bukan Islam. Mereka tuh kaum Khawarij. Iya. Khawarij itu yang dulu pernah ngebunuh Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali? Sayyidina Ali. Tolong koreksi ya guys kalau salah. Iya, Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Itu dari orang-orang Khawarij. Iya, yang ngebunuh orang-orang Khawarij. Jadi mereka hafal Al-Quran di luar kepala. Mereka sholatnya rajin, ceramahnya bagus, tapi aksi mereka itu barbar. Nggak bisa dibilang Islam ya, aksi mereka itu. Ngeri kali. Itu kaum Khawarij. Tapi udah. Nah, sekarang tadi sampai mana kita tuh ngebahas topiknya?
untuk Palestina, yang Palestina sama Israel tuh nggak bakal damai karena itu alamiah. Jadi gini, di video tadi ada yang ke distract bahwasanya itu temen gue bilang Israel itu menurut dia bukan negara tapi suatu organisasi kriminal. Nah ini videonya.